Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di channel Hadi Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mensupport. Alhamdulillah kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi di channel ini setelah beberapa waktu. Mungkin ada kalau 2 minggu ya, karena ada peralatan yang rusak sehingga membuat session sharing-sharing kita terjeda. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah hari ini kita bisa nyapa teman-teman, bisa ngajak ngobrol lagi. Lebih tepat lagi hari ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan terkait dari kondisi-kondisi yang banyak sekali dialami di masyarakat dan juga ini masuk di redaksi Hadi Edukasi dan Forum Resep Sehat Alami serta Forum Edukasi Sehat. Pertanyaannya ada 3 ya, ada 3. Saya coba jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi vertigo. Ini sering sudah saya share beberapa kali ya tipsnya, tapi nggak apa-apa karena ini adalah spesifik di session Q&A. Jadi saya nggak menjawab dari sisi praktek, tapi dari sisi sudut pandang. Sekali lagi disclaimer, ini adalah sudut pandang yang mana sudut pandang ini saya dapatkan dari pengamatan saya sebagai praktisi kesehatan herbal dan juga sebagai terapis akupuntur digital dan meridian serta massage, dan pengamatan sebagai tim dari Resep Sehat Alami yang selalu berupaya untuk melihat dari sudut pandang orang awam yang sekarang bisa disebut sangat sudah mulai aktif ya, sudah mulai cerdas dan sudah mulai melakukan penanganan secara mandiri di rumah sebelum konsultasi ke praktisi atau jalur medis. Yang pertama, jika teman-teman mengalami vertigo ini usahakan untuk memastikan ketenangan. Jadi separuh sehat itu sebenarnya bukan dari obat teman-teman, tapi dari ketenangan. Kalau kita sudah tenang, sudah relax, kemudian pikiran kita sudah fokus, nggak bercabang, nggak berasumsi terlebih dahulu, wah ini karena gara-gara makan apa, karena berpikir apa, karena mengonsumsi obat apa. Jangan mengarah ke sana dulu, tapi coba tenang dulu ya, coba tenang dulu. Jadi kuncinya adalah tenang. Nanti setelah tenang coba dievaluasi dengan minum air putih hangat, kemudian coba mandi dengan air rebusan daun salam. Daun salam 1 lembar, kemudian direbus, airnya nanti dicampur dengan air biasa, kemudian digunakan untuk mandi. Nah, ini salah satu evaluasi untuk satu otot, yang kedua kulit, yang ketiga susunan kapiler otot juga tapi bagian dalamnya, kemudian saraf dan juga tulang teman-teman. Jadi jawaban dari saya adalah coba ditenangkan dulu pikirannya, jangan langsung mengklaim ini karena makan apa, ini karena minum obat apa, karena yang namanya vertigo ini ada yang di dampak dari ketegangan otot, ada juga yang emang dampak dari gangguan kesehatan dalam, termasuk misalnya ada gangguan pada telinga bagian dalam, itu juga bisa berdampak. Selain migrain, itu ada juga keseimbangan yang nggak stabil sehingga memicu vertigo. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika kita kesleo, apakah boleh dipijat ke tukang pijat? Ya, sekali lagi kita harus clearkan dulu ya, tukang pijat sama terapis pijat ini berbeda ya teman-teman. Kalau tukang pijat ini biasanya
mereka memang turun-temurun, jadi ilmunya berdasarkan pengalaman, turun-temurun misalnya dari orang tuanya atau dari kakeknya, atau yang intinya adalah turun-temurun. Sedangkan kalau praktisi atau terapis pijat ini khususnya tunanetra yang saya ketahui ya, mereka hampir mayoritas itu adalah sekolah. Jadi mereka belajar ke pihak-pihak lembaga-lembaga, banyak juga sih lembaga pemerintah ya yang sekarang namanya balai. Kalau dulu itu PSBN, sebelum itu juga banyak lah ya nama-nama yang dirubah oleh Kemensos. Selain itu juga mereka belajar di jalur-jalur SISE atau jalur-jalur yang lain yang memang memfasilitasi untuk teman-teman disabilitas netra itu belajar tentang masas. Nah, kalau teman-teman ragu, yang pertama pastikan dulu teman-teman memang datang ke tukang terapis atau bukan tukang ya, ke terapis masas yang memang memahami tentang jalur otot, jalur tulang, dan ini biasanya teman-teman tunanetra suka membuka ada menu-menunya di tempat prakteknya atau langsung bisa komunikasi. Nah, yang kedua, sebelum datang ke praktisi masas, terapis masas, ini terapis pijat, teman-teman bisa melakukan kompres air hangat di daerah yang keselio. Misalnya keselionya di sini, usahakan teman-teman bisa cuci pakai air hangat mulai dari sini, dicuci. Kalau nggak kuat ya misalnya pakai handuk gitu dikompres mulai dari sini, kemudian setelah kurang lebih kompresannya nyampe sini, langsung dilewati area yang keselionya dan dikompres dari ujung jari-jari sini. Lihat ya, mulai dari sini ya sampai sini. Misalnya area yang sakitnya yang keselio itu di sini, ini dilewati dulu, langsung lanjut kompres dari ujung-ujung jari sini. Jari-jari sini sampai sini, baru nanti area yang sakit dikompres pelan-pelan. Nah, setelah dikompres, teman-teman usahakan dilakukan relaksasi dulu, kasih jeda kurang lebih 2-5 menit, baru berangkat ke terapis masas atau terapis pijat. Nah, yang kedua, setelah nyampe sana, usahakan untuk konsul dulu untuk menyampaikan kronologinya. Jadi kenapa bisa keselio, ceritakan saja. Misalnya terpleset atau apa. Supaya apa? Supaya si praktisi pijat ini bisa memastikan apa yang harus dilakukan sebagai tahapan selanjutnya. Jadi kita bisa menceritakan sudah dikompres, kondisi keselionya sudah berapa lama, misalnya 2 jam, 3 jam, atau beberapa hari. Ceritakan juga kalau sudah dibawa ke praktisi yang lain, tapi misalnya belum mengalami perubahan atau malah lebih parah, ini bisa diceritakan dalam artian kondisinya ya, bukan soal kita menjatuhkan usaha orang lain atau kemampuan orang lain. Karena ilmu seseorang atau terapis, meskipun mereka sama mempunyai pengetahuan masas, punya pengetahuan pijat, punya pengetahuan anatomi dan lain sebagainya, yang namanya pengobatan ini juga nggak luput dari nggak lepas ya dari sistem kecocokan. Jadi kalau cocok pas dengan metodenya, kemudian memang rezekinya di situ, maka sembuh. Tapi kalau enggak ya biasanya akan stagnan atau biasanya enggak mengalami perubahan. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawaban saya yang pertanyaan kedua adalah boleh, intinya ya, boleh dibawa, tapi dibawa ke praktisi pijat atau terapis pijat. Yang penting kita bisa mengetahui bahwa beliau memang benar-benar terapis pijat, mempunyai pengetahuan, dan kita bisa berkomunikasi terlebih dahulu, bukan langsung melakukan penanganan. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir.
3 pertanyaan tadi saya janjinya ya. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana misalnya terapis laki-laki menerapi perempuan. Oke, jadi ini saya bicara di tempat saya ya. Kalau dan ini juga insya Allah hampir mayoritas teman-teman tunanetra yang memang mereka open membuka sesi terapi untuk lawan jenis itu ada kode etik. Satu, biasanya didampingi oleh pasangannya atau anaknya, intinya keluarganya. Harus ada pendampingan. Yang kedua, menggunakan baju lengkap. Jadi kalau memang terapinya pasiennya perempuan, biasanya mereka full boleh baju lengkap. Jadi kita hanya melakukan session terapinya metode refleksi. Jadi enggak full body ya, atau spot massage. Jadi kita hanya merefleksi dan menggunakan stimulus terapi zona meridian, mulai dari telapak kaki, kemudian mungkin punggung kaki, kemudian tangan, kemudian kepala, selesai. Seperti itu. Dan misalnya ada keluhan-keluhan khusus seperti ada keselio di tangan atau keselio di pundak, maka kita akan menerapi area-area pundak tapi posisi baju tetap lengkap. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah ada pendampingan, jelas akadnya, jadi kita bisa masing-masing transparan, tahu apa yang kita lakukan dalam sesi terapi, kemudian bagaimana kita menggunakan metodenya. Jadi kita ada kesepakatan. Nah, itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Artinya nggak ada salahnya, yang penting komunikasinya dan kesepakatannya itu harus clear, dibangun, komunikasinya disampaikan. Dan terapi pengobatan ini nggak harus spot massage atau nggak harus pijat full badan, kita juga bisa menggunakan metode refleksi. Kalau misalnya akupuntur digital, kita malah cukup menggunakan teknik alat ya untuk memberikan stimulus dari gombrang elektro. Clear ya? Mudah-mudahan terjawab apa yang jadi pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.